Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Filsafat Islam ini, saya Sultan Ageng Pradana memohon maaf karena tidak bisa menghadiri kuliah sesuai dengan waktunya. Karena pada waktu tersebut diperkirakan sedang berada di tengah laut dan juga tidak memungkinkan untuk hadir. Sehingga dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan filsafat wujud mula sadra melalui video ini. Untuk memulai penjelasan tentang filsafat wujud mula sadra ini, kita perlu terlebih dahulu mengenal siapa sosok mula sadra. Mula sadra ini adalah filsuf Persia yang lahir di abad modern. Nama lengkapnya adalah Sadruddin Muhammad Shirazi, tapi lebih dikenal sebagai mula sadra. Sosok satu ini sangat terkenal di Persia dan sangat berpengaruh di Persia, bahkan hingga saat ini. Tapi uniknya dulu pada masa orientalis sebelum Henry Corbin, itu ketika menuliskan tentang sejarah filsafat Islam, selalu nama mula sadra ini absen di dalamnya. Nama mula sadra ini tidak dimasukkan di dalam sajian sejarah filsafat Islam orientalis. Kenapa? Alasannya adalah karena saat itu para orientalis mengenal filsafat. Itu pintu masuknya melalui Ibnu Rushd. Pintu masuknya melalui Ibnu Rushd ketika konsekuensinya mereka hanya memahami bahwa filsafat Islam itu adalah Ibnu Rushd. Sehingga setelah Ibnu Rushd meninggal, tradisi filsafat Islam itu sudah tidak ada. Filsafat Islam setelah Ibnu Rushd mati, sehingga mereka berpendapat bahwa akhir dari filsafat Islam itu adalah Ibnu Rushd. Padahal kalau kita telusuri lebih jauh, filsafat Islam itu masih terus hidup. Bahkan setelah Ibnu Rushd meninggal, filsafat Islam itu lebih mendapatkan corak Islamnya. Salah satunya misalkan Mula Sadra ini dan juga banyak juga filsuf-filsuf lain yang lahir pasca Ibnu Rushd meninggal. Artinya, tradisi sejarah filsafat Islam itu mengabaikan beberapa nama filsuf. Dalam sejarah filsafat Islam pasca Ibnu Rushd itu, karena mereka menganggapnya mindset mereka itu mengatakan bahwa Ibnu Rushd adalah puncak dari filsafat Islam atau akhir dari filsafat Islam. Jadi seperti itu. Kenapa nama Mula Sadra itu dulu tidak muncul dalam sejarah filsafat Islam? Tapi pasca Henry Corbin dan seterusnya, nama Mula Sadra ini mulai dikenal, mulai muncul. Kemudian masuk pembahasan filsafat Mula Sadra secara umum, masih belum masuk pada filsafat wujudnya. Menurut Fazlur Rahman, filsafat Mula Sadra ini memandukan 4 hal sekaligus di dalam filsafatnya. Yang pertama adalah filsafat peripatetik, terutama dari Ibnu Sina. Kemudian yang kedua adalah kalam, baik Sunni maupun Syiah. Yang ketiga, filsafat iluminasi, yaitu dari Suhrawardi. Dan yang keempat adalah sufisme, yaitu khususnya dari sufismenya Ibnu Arabi, tasawufnya Ibnu Arabi. Jadi, menurut Fazlur Rahman, filsafatnya Mula Sadra ini secara umum memadukan 4 tradisi keilmuan yang 4 tradisi keilmuan Islam ini menyatu dalam filsafatnya Mula Sadra menurut Fazlur Rahman. Sementara menurut Sayyid
Hussein Nasr, filsafat mula sadra ini mengombinasikan atau mengintegrasikan tiga tradisi keilmuan. Yang pertama adalah irfan. Irfan ini adalah tasawuf, yang cara keilmuannya itu adalah iluminasi intelektual, atau cara memperoleh pengetahuannya itu adalah lewat dawuk, atau iluminasi intelektual tasawuf. Ini yang pertama diintegrasikan dalam filsafatnya sadra. Selain irfan, tradisi lain yang juga diintegrasikan di dalam filsafat mula sadra itu adalah penalaran nasional, burhan. Ini terutama misalkan diambil dari tradisi filsafat peripatetik Ibnu Sina dan lain-lainnya. Kemudian hal yang ketiga yang diintegrasikan dalam filsafat mula sadra adalah bayan. Bayan ini adalah tekstualitas agama, terutama ia ambil dalam tradisi kalam. Jadi, menurut Syed Hussein Nasr, ada tiga hal yang mengintegrasikan dalam filsafat mula sadra, yaitu tradisi tasawuf, itu irfan, kemudian tradisi filsafat, burhan, dan tradisi kalam, bayan. Tiga tradisi ini diintegrasikan oleh mula sadra dalam filsafatnya. Menurut Syed Hussein Nasr seperti itu. Lalu pertanyaannya kemudian, kalau hanya mengintegrasikan seperti itu, kalau hanya mencampur-campur filsafat, mencampur-campur keilmuan seperti itu, apa istimewanya filsafat sadra ini? Istimewanya dari filsafat sadra ini justru karena ia mengintegrasikan berbagai aliran tersebut dengan mempertemukan aliran-aliran dalam satu pemikiran tersendiri. Maka terjadilah sintesis filsafat baru yang mendamaikan atau mempertemukan, mengintegrasikan tradisi keilmuan yang berbeda. Sehingga ketika sudah menyatu dalam satu keilmuan tersendiri, ini kemudian layak disebut sebagai aliran tersendiri, sebagai aliran baru dalam tradisi filsafat Islam. Sehingga bisa dibilang kreatif, tidak sekedar mencampur-campur begitu saja. Ada kreativitasnya yang muncul di situ. Ada hal yang baru, kemudian lahir dari apa yang dilakukan oleh mula sadra ini. Tentang bagaimana sumbangsi sadra dalam mencampur-campurkan aliran tersebut, kita jadikan gambar ini sebagai ilustrasi. Kita lihat sayur-sayuran ini yang beraneka ragam. Katakanlah ini adalah kalam, ini adalah filsafat, kemudian ini adalah tasawuf, dan sayuran lainnya adalah aliran-aliran lainnya misalnya. Misalkan kalau masih berdiri sendiri-sendiri, wortel akan terasa wortel, tomat akan terasa tomat, cabai akan terasa cabai, kol akan terasa kol. Kalau mereka masih berdiri masing-masing, rasanya mereka akan khas seperti rasa mereka sendiri. Wortel ya rasa wortel, tomat ya rasa tomat, brokoli rasa brokoli. Nah, tetapi kemudian setelah sayur-sayur tadi sudah diolah, sudah dicampur jadi satu, akan muncul rasa baru, akan muncul penampakan baru yang rasanya berbeda ketika mereka sendiri-sendiri. Misalkan diolah menjadi
capcay seperti pada gambar ini, maka akan tampaknya seperti ini dan rasanya akan berbeda seperti kita makan wortel saja, makan brokoli saja, makan timun saja. Begitulah kira-kira filsafatnya Mulasadra. Jadi tidak hanya mencampur-campurkan saja, namun diolah. Kalam ketika berdiri sendiri, tasawuf ketika berdiri sendiri, filsafat ketika berdiri sendiri, ia akan menjadi seperti itu, khasnya masing-masing. Tapi ketika ketiganya dicampur dalam pemikiran Mulasadra ini, kemudian muncul satu aliran baru. Kalau sayuran misalnya bisa jadi capcay atau sayur-sayuran lainnya yang sudah dikombinasikan dari berbagai macam sayur. Misalnya yang sudah diolah ini misalnya capcay. Kalau aliran baru dalam tradisi filsafat itu menjadi hikmah al-muta'aliyah, hikmatul muta'aliyah, atau filsafat wujudnya Mulasadra. Disitulah kemudian dimensi kreatif dari filsafat yang Mulasadra ini muncul. Jadi hikmatul muta'aliyah ini adalah perpaduan dari aliran-aliran yang telah disebutkan tadi. Yang berikutnya, ketika bicara tentang filsafat Mulasadra, mau tidak mau kita akan bertemu dengan satu konsep utama dari pemikiran Mulasadra, yaitu wujud. Apa itu wujud? Menurut Mulasadra, wujud itu adalah sesuatu yang tidak mungkin didefinisikan. Ia tidak terdefinisikan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu di luar wujud. Kalau kita konsisten dengan definisi menurut Aristoteles, Aristoteles menyatakan bahwa definisi itu harus terdiri dari genus dan diferensia. Sedangkan kalau kata Mulasadra, definisi ini tidak mungkin untuk disematkan kepada wujud. Wujud itu tidak mungkin didefinisikan. Karena tidak ada sesuatu pun di luar wujud. Semuanya adalah wujud. Sehingga tidak ada yang berbeda dari wujud. Semuanya wujud. Tidak bisa dimunculkan diferensial wujud. Karena tidak bisa dimunculkan diferensial wujud, jadi wujud pun tidak terdefinisi. Tidak mungkin untuk didefinisikan. Begitulah kira-kira pendapatnya Mulasadra. Namun dalam konteks untuk mempelajari filsafat wujud Mulasadra, mau tidak mau kita harus mendefinisikan, kita harus memberikan pemahaman tentang wujud dalam pemikiran Mulasadra. Kita harus membedakan antara wujud dan mahiyah. Wujud dan mahiyah ini adalah dua hal yang berbeda, dua hal yang saling bertentangan. Untuk memahami wujud, maka kita harus memahami mahiyah juga. Kalau filsafat itu kita anggap sebagai seni bertanya, maka menurut Syed Hussein Nasr, wujud ini pertanyaannya adalah hal huwa. Apakah ia? Dalam pertanyaan hal huwa ini, kita dituntut untuk memberikan jawaban yang sifatnya konfirmatif atau konfirmasi keberadaannya. Jawabannya kemudian menjadi wujud atau ada. Konfirmasi keberadaan. Jawabannya adalah wujud atau ada. Dan ilmu untuk mencapai keberadaan ini adalah ilmu pengenalan, yaitu lewat interaksi langsung, lewat pemakaian, lewat pengenalan,
pengenalan secara langsung, tidak lewat definisi. Jadi lewat interaksi langsung. Wujud karena ini konfirmasi ada atau tidak ada, maka keberadaannya itu lewat konfirmasi langsung. Sementara mahiyah, pertanyaannya adalah mahua atau mahiyah. Karena pertanyaannya adalah mahua, maka yang dituntut adalah definisi. Apa itu? Karena dia menyangkut definisi. Maka yang diketahui kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Kalau tadi wujud itu ilmu pengenalan, mahiyah ini karena bukan secara langsung, dia melalui definisi, maka menjadi ilmu pengetahuan. Itu berbeda efek. Jadi prinsipnya wujud itu ilmunya ilmu pengenalan, konfirmasi keberadaan, sedangkan mahiyah itu menanyakan definisi yang efeknya atau yang diinginkan ilmu pengetahuan. Itu mahiyah. Contoh mahiyah. Misalnya ini adalah Al-Quran. Kalau kita memberikan jawaban mahiyah terhadap Al-Quran ini, kita akan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang disampaikan pertama kali oleh Nabi Muhammad. Ini bisa dipahami oleh semua orang, bisa diketahui oleh semua orang pemahaman seperti ini. Karena ini adalah definisi. Definisi kita baca, kita jadi tahu. Itu menjadi ilmu pengetahuan. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang, makna Al-Quran atau definisi Al-Quran yang disampaikan, yang dijelaskan adalah seperti ini. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Sampai kapanpun akan dijawab seperti itu. Ini adalah contoh mahiyah. Jadi melalui definisi. Tetap tidak berubah. Nah, yang kedua tadi itu wujud. Kalau wujud, contohnya dengan bicara variabel yang sama yaitu Al-Quran, bermakna yaitu bagi umat Islam sebagai pedoman hidup, sebagai penciri diri, sebagai bacaan sehari-hari, dan sampai tak terbatas. Artinya beda, setiap orang itu memaknai Al-Quran itu berbeda. Karena tergantung yang memakainya. Tergantung orang yang memakainya. Kalau tadi itu mahiyah itu karena berdasarkan definisi, semua orang bisa paham itu. Definisinya seperti itu. Itu menjadi ilmu pengetahuan. Sedangkan wujud itu harus interaksi secara langsung. Misalnya si A menggunakan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Si B itu beda lagi, dia sebagai bacaan sehari-hari. Si C sebagai penciri diri. Itu pengetahuan tentang kebermaknaan Al-Quran diperoleh melalui interaksi secara langsung. Jadi mereka itu masing-masing memaknai Al-Quran dengan beda pandangan. Nah, umat Islam memakai Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, maka ia akan memaknai Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Kalau menggunakan Al-Quran ini sebagai penciri yang berbeda dari dirinya dengan umat agama lain, maka ini menjadi ciri diri.
oh, saya jadikan Al-Quran ini sebagai pembeda bagi agama lain. Berarti ini sebagai identitas. Jadi lebih dipilih yang mana oleh orang tersebut, oleh subjeknya, tergantung dengan interaksinya. Interaksi kita dengan Al-Quran tidak terbatas, maka akan muncul pemahaman, pemaknaan yang berbeda-beda, yang terus-menerus berjalan. Dan ini hanya bisa dikenali dengan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam hal ini contohnya adalah orang Islam. Kalau kalau Al-Quran ini dimaknai oleh orang yang jarang berinteraksi, itu kan hanya sekedar pengetahuan saja. Misalnya umat Kristiani, ya mereka tahu itu Al-Quran itu ya kitab suci umat Islam. Itu jadi mahiyah, karena bukan interaksi secara langsung. Atau bisa juga benda-benda lainnya. Ini contohnya adalah Al-Quran yang diambil di sini. Nah, kalau kita kenal, maka ada efek dari Al-Quran itu kepada kita. Ia akan menjadi bagian dari hidup kita. Sehingga ketika Al-Quran itu kemudian hilang, maka ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Ketika Al-Quran itu hilang, maka penciri umat Islam akan hilang. Mereka akan kehilangan. Berarti di sini wujud itu adalah keberadaan. Al-Quran itu sebagai wujud itu adalah keberadaan. Interaksinya karena interaksi pengenalan, karena interaksinya secara langsung. Jadi Al-Quran ini tidak hanya dipahami sebagai kitab suci agama Islam, yang hanya batasnya ilmu pengetahuan, tidak ada kaitannya dengan diri. Tapi ketika kita membahasnya, ini adalah pegangan hidup, pedoman hidup, kita memang memperlakukan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka ketika Al-Quran itu misalkan hilang, maka kita akan merasakan kehilangan. Ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, itu adalah bagian dari hidup kita. Di sini sudah jelas perbedaan antara wujud dan mahiyah. Misalkan kita hanya tahu Al-Quran seperti itu, ya hanya tahu saja, batasnya hanya pengetahuan saja. Tidak ada dampak, tidak ada efek terhadap diri. Itu mahiyah. Kalau wujud itu ada efeknya terhadap diri kita, karena interaksi secara langsung. Nah, yang berikutnya, dalam tradisi filsafat, seringkali istilah wujud ini dinilai sama, dipersamakan, diterjemahkan menjadi eksistensi dengan E kecil. Ini ada perbedaan makna. Huruf besar dan huruf kecil ini bisa memiliki makna yang berbeda. Eksistensi dengan E kecil. Seringkali diterjemahkan seperti ini. Namun, apa benar wujud itu sama dengan eksistensi? Menurut Syed Hussein Nasr, dalam istilah wujud yang dikenalkan oleh Mullah Sadra, ada di dalamnya 4 hal sekaligus. 4 hal itu yang pertama adalah eksistensi. Di sini eksistensi menggunakan huruf E kecil. Eksistensi ini adalah maujud atau keberadaan. Nah, selain mengandung kata eksistensi dengan E kecil ini,
ada juga yang berikutnya eksistensi juga, namun menggunakan E besar. Tadi kalau ini adalah eksistensi, penulisannya menggunakan huruf E kecil, itu berarti maujud, artinya keberadaan. Kalau eksistensi dengan E besar, ini adalah absolute being, atau dalam tradisi Ibnu Sina ini, Perpeti Ibnu Sina dikenal sebagai emanasi tahap pertama. Kemudian yang ketiga adalah being. Being-nya adalah menggunakan B besar, yaitu wajibul wujud, yang tidak lain adalah Tuhan. Ini wajib ada, itu Tuhan, being dengan B besar ini. Kemudian ada lagi being dengan B kecil, yaitu adalah konsep universal dari seluruh realitas. Jadi, wujud dalam 4 pengertian mula sadra ini mengandung 4 hal sekaligus. Eksistensi dengan E kecil, maujud tadi, eksistensi dengan E besar, absolute being, kemudian tadi being dengan B besar, wajib al-wujud atau Tuhan, kemudian being dengan B kecil. Sehingga ketika diterjemahkan hanya dengan menjadi eksistensi E kecil saja, itu tidak cukup. Maka sebaiknya dalam menggunakan istilah wujud ini, gunakan saja dengan istilah wujud. Karena ia kompleks. Wujud itu mengandung 4 hal tersebut. 4 hal sekaligus. Itu menurut Syed Hussein Nasr. Yang berikutnya masuk kepada pembahasan utama, yaitu filsafat wujud mula sadra. Dalam menjelaskan filsafat wujud mula sadra ini, diambil dari Syed Hussein Nasr, disebutkan bahwa filsafat wujud mula sadra ini dibagi menjadi 3 prinsip utama. Yang pertama itu as-sholatul wujud, as-sholahul wujud. Kemudian tashkikul wujud, dan al-harokatul wujud. Yang pertama, as-sholahul wujud. Apa itu as-sholahul wujud? As-sholatul wujud adalah prinsip mula sadra yang menyatakan bahwa wujud adalah realitas yang fundamental, bukan mahiyah. Dalam perdebatan filsafat Islam, itu ada perdebatan mana yang fundamental, wujud atau mahiyah. Yang mana tadi sudah dijelaskan perbedaannya pada beberapa slide sebelumnya. Perbedaan wujud atau mahiyah. Dan dalam hal ini, mula sadra berpendapat bahwa realitas yang fundamental itu wujud, bukan mahiyah. Apa alasannya sadra mengatakan bahwa realitas yang fundamental itu wujud? Argumen sadra yang menyatakan as-sholahul wujud setidaknya disokong oleh 2 argumen berikut. Yang pertama adalah keberbedaan mahiyah. Menurut mula sadra, ditinjau dari mahiyahnya,
antara mahiyah satu dengan mahiyah yang lainnya itu berbeda. Misalnya laptop, kursi, meja, buku, dan lain-lain. Itu berbeda dari segi mahiyahnya. Tapi kalau dari segi wujudnya, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Semuanya wujud. Jadi karena semuanya wujud, maka ia menyatakan bahwa yang fundamental itu adalah wujud, bukan mahiyah. Karena kalau mahiyah itu semuanya berbeda, tapi kalau wujud itu semuanya sama. Jadi Mullah Sadra menyatakan bahwa wujudlah yang fundamental. Kemudian argumen yang kedua adalah wujud sebagai sumber efek. Menurut Mullah Sadra, sesuatu itu hanya bisa memberi efek lantaran wujudnya. Seperti tadi disebutkan, kalau kita hanya memahami Al-Quran, kita hanya mengalami yang namanya pengetahuan. Tapi kalau kita menggunakan Al-Quran, berinteraksi secara langsung dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan efek dari Al-Quran itu sebagai Al-Quran. Jadi bagian dari kita. Ada efek di situ ketika kita berinteraksi dengan sesuatu dalam konteks wujud. Tapi dalam konteks mahiyah, tidak ada efeknya. Efeknya hanya dalam taraf pengetahuan, tidak dalam keberadaan. Tapi kalau dalam konteks wujud, maka kita akan mendapatkan efek. Ada efek dari wujud itu kepada kita. Keberadaan kita akan terefek dari itu. Karena alasan itu, kemudian argumen Sadra menyatakan bahwa yang fundamental itu adalah wujud. As-sholatul wujud. Kemudian konsep filsafat wujud Mullah Sadra yang berikutnya adalah tasykikul wujud. Apa itu tasykikul wujud? Tasykikul wujud adalah pandangan Mullah Sadra yang mengatakan bahwa wujud itu satu. Pada prinsipnya wujud itu satu. Tapi manifestasi penampakan dari wujud itu gradatif, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Jadi bisa dikatakan satu tapi plural. Satu sekaligus plural. Satu tapi banyak. Argumen tasykikul wujudnya Mullah Sadra ini disusun dengan mengintegrasikan pemikiran dari tiga tokoh filsafat, yaitu Ibnu Sina, Ibnu Arabi, dan yang ketiga adalah dari Suhrawardi. Dari Ibnu Sina itu Mullah Sadra mendapatkan pemahaman bahwa wujud itu fundamental seperti konsep pertama, yaitu as-sholatul wujud. Tapi dalam pemikiran Ibnu Sina, wujud satu dengan yang lainnya itu berbeda. Mirip dengan mahiyah tadi. Wujud satu dengan yang lainnya berbeda. Akal pertama, akal kedua, akal ketiga, dan seterusnya itu berbeda dalam pemikiran Ibnu Sina. Kemudian Mullah Sadra tidak setuju dengan keberbedaan wujud ini. Wujud itu tidak plural kalau menurut Mullah Sadra. Wujud memang fundamental tapi tidak plural. Kenapa dia mendapatkan argumen bahwa wujud itu tidak plural? Sadra mendapatkan dari Ibnu Arabi bahwa wujud itu tunggal.
wahdatul wujud. Itu filsafatnya Ibnu Arabi. Dia menyatakan bahwa wujud itu hanya satu, yang lainnya itu tidak wujud. Dari sinilah kemudian Sadra mendapatkan inspirasi bahwa wujud itu tunggal, tidak seperti Ibnu Sina yang menyatakan bahwa wujud itu plural, wujud itu jamak. Tapi wujud itu menurut Sadra sifatnya gradatif, walaupun dia tunggal. Ya, gradatif, jadi dia selain mengambil dari Ibnu Sina tadi, yang wujud itu fundamental, sama, kemudian Ibnu Arabi itu diambil dari Ibnu Arabi dan membantah Ibnu Sina karena wujud itu tunggal. Kemudian walaupun tunggal, Sadra ini menganggap walaupun tunggal dia itu adanya gradasi, adanya tingkatannya. Itu diambil dari Suhrawardi. Suhrawardi memberikan contoh terhadap gradasi wujud atas taskikul wujud ini, yaitu tentang gradasi cahaya. Menurut Suhrawardi, cahaya itu satu, tapi antara cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya lilin, cahaya petromak, cahaya kunang-kunang, itu berbeda-beda. Ada tingkatan yang berbeda-beda, bertingkat, semuanya sama-sama cahaya, dibilang cahaya, semua itu cahaya, tapi manifestasinya, penampakannya, kekuatan cahayanya berbeda-beda, tergantung kuat atau tidaknya cahaya itu, besar atau kecil. Jadi yang wujud itu tidak hanya Tuhan, tetapi semuanya wujud. Makhluk-makhluk itu wujud. Manusia wujud, binatang wujud, benda-benda wujud. Tetapi tingkat kewujudannya itu, tingkat kewujudan dirinya itu berbeda-beda. Wujudnya Tuhan tingkatnya begini, wujudnya manusia begini, wujudnya benda dan yang lainnya memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Tetapi semuanya satu wujud, sama seperti cahaya. Dibilang cahaya, semuanya cahaya, baik itu matahari, lampu, lilin, api, itu sama-sama cahaya, tapi berbeda-beda gradasinya. Nah, dari tiga filsuf ini kemudian Sadra menghadirkan satu konsep yang baru, yaitu yang bernama taskikul wujud. Jadi taskikul wujud itu diambil dari tiga argumen tiga filsuf ini. Wujud itu satu, tapi keberadaannya gradatif. Ia satu, tapi sekaligus plural. Begitu kira-kira pendapat Mula Sadra tentang taskikul wujud. Kemudian konsep filsafat wujud Mula Sadra yang ketiga, yang terakhir, yaitu al-harakatul jauhariyah. Nah, menurut pendapat ini, sesuatu itu tidak pernah benar-benar ada dalam keadaan sebagai sesuatu yang tetap, being, tetapi ia senantiasa mengalami perubahan, becoming. Seperti yang tadi telah dijelaskan ketika menjelaskan istilah wujud. Wujud itu keberadaannya tidak terbatas, tidak terhenti, akan terus-menerus berubah. Tidak seperti
mahiyah. Ia terus berubah, berubah. Nah, misalnya tadi Al-Quran atau misalnya laptop. Laptop itu tidak selalu bermakna laptop. Saat kita menggunakan laptop ini sebagai alat untuk bekerja, itu ya untuk mengetik, itu ya laptop ya untuk mengetik. Tapi saat kita menggunakan laptop ini untuk membunuh seseorang, entah itu dengan memukulnya atau dengan tekan enter meledakkan bom misalnya, maka ia menjadi alat pembunuh. Nah, saat laptop ini digunakan untuk alat menipu orang lain, maka laptop ini menjadi alat penipu. Tergantung interaksinya, akan berubah terus, akan berubah. Jadi tidak akan pernah berhenti karena subjeknya berbeda, berbeda dalam penggunaannya. Setiap orang memaknai laptop ini, menggunakan laptop ini, itu tergantung bagaimana interaksinya. Tidak stagnan. Tidak hanya laptop itu untuk bekerja. Pasti sekalipun sama-sama mahasiswa misalnya ada juga yang menggunakan untuk bermain game. Maka laptop tersebut adalah alat untuk main game. Keberadaannya itu terus-menerus mengalami perubahan, tidak tetap. Jadi ia bergerak terus-menerus, tidak tetap. Itu namanya harokah al-jauhariyah. Ini adalah pendapat Sadra tentang gerakan wujud. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.